Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 4C Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang beranggotakan Ririn Ikrimah, Raudatul Jannah, Fatonah, dan Lilis Sri Hayati. Kami akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Submateri yang akan kami bahas adalah, langsung saja kita mulai pada pemateri pertama untuk menyampaikan materi pertama dan kedua. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian distribusi binomial dan karakteristik distribusi binomial. Dalam probabilitas, kita sudah seringkali mendengar istilah distribusi binomial. Namun, apa sih arti dari distribusi binomial itu sendiri? Binomial terdiri dari dua kata, yaitu bi yang artinya dua dan nomial yang artinya kondisi. Dari pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang terjadi dari dua kejadian yang saling berkomplement. Di sini, maksud dari dua kejadian yang saling berkomplement adalah distribusi binomial memiliki dua kemungkinan hasil eksperimen, yakni sukses atau gagal, lulus atau gagal, menang atau kalah, perempuan atau laki-laki, dan lain sebagainya. Jika kita lihat dari pengertiannya, antara distribusi binomial dengan distribusi Bernoulli itu hampir sama, namun berbeda. Keduanya dikatakan sama karena keduanya sama-sama memiliki dua kemungkinan hasil eksperimen, yakni sukses atau gagal. Sehingga percobaan pada distribusi binomial disebut juga dengan percobaan Bernoulli. Sedangkan keduanya dikatakan berbeda karena pada distribusi binomial, kejadian atau eksperimen yang dilakukan itu lebih dari satu kali, atau terdapat pengulangan eksperimen. Sedangkan pada distribusi Bernoulli, eksperimen yang dilakukan hanya satu kali saja atau tanpa pengulangan eksperimen. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara distribusi binomial dengan distribusi Bernoulli itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada hasil eksperimennya, yaitu sama-sama memiliki dua kemungkinan hasil eksperimen. Sedangkan perbedaannya terletak pada eksperimen yang dilakukannya. Jika pada distribusi binomial, eksperimen yang dilakukan itu lebih dari satu kali atau terjadi pengulangan eksperimen. Sedangkan pada distribusi Bernoulli, eksperimen yang dilakukan itu hanya satu kali saja. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, kapan sih kita itu menghitung probabilitas menggunakan distribusi binomial? Nah, untuk mengetahuinya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari distribusi binomial itu sendiri. Distribusi binomial memiliki 4 ciri-ciri atau karakteristik, yaitu 1. Percobaan yang dilakukan itu sebanyak N kali, atau terdapat pengulangan percobaan. 2. Setiap percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil, yakni sukses atau gagal. 3. Kemungkinan hasil eksperimen itu sama, yaitu sama-sama mempunyai dua kemungkinan hasil eksperimen. 4. Hasil dari tiap-tiap eksperimen itu tidak mempengaruhi
di eksperimen-eksperimen berikutnya atau eksperimen-eksperimen lainnya. Dalam artian setiap eksperimen ini hasilnya itu saling bebas atau independen. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakteristik dari distribusi binomial, di sini saya akan memberikan salah satu contoh fenomena sebagai berikut. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh fenomena, yaitu ketika saya melempar sebuah koin sebanyak 5 kali pelemparan. Dikatakan apabila yang muncul adalah sisi bergambar, maka kejadian tersebut termasuk kejadian yang sukses. Namun, apabila yang muncul adalah sisi angka, maka kejadian tersebut termasuk kejadian yang gagal. Oke, kita mulai ya percobaannya. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali ya teman-teman. Percobaan pertama. Misalkan di sini yang muncul adalah sisi bergambar, maka kejadian ini termasuk kejadian yang sukses. Percobaan yang kedua. Di sini misalkan yang muncul adalah sisi angka, maka kejadian ini termasuk kejadian yang gagal. Percobaan yang ketiga. Misalkan di sini yang muncul adalah sisi angka, maka percobaan ini termasuk percobaan yang gagal. Ya, lanjut percobaan yang keempat. Di sini yang muncul adalah sisi angka, maka percobaan ini termasuk kejadian yang gagal. Oke, percobaan yang terakhir atau percobaan yang kelima. Di sini yang muncul adalah sisi angka, maka kejadian ini termasuk kejadian yang gagal. Dari 5 percobaan tadi, hanya ada satu kejadian yang sukses, yaitu pada percobaan yang pertama. Dapat kita simpulkan bahwa dari 5 percobaan tersebut, itu semua kejadiannya adalah gagal. Mengapa demikian? Karena hanya ada satu kejadian saja yang sukses. Namun, dari 5 percobaan tersebut, bisa saja kemungkinan hasil yang akan muncul adalah hanya satu kejadian yang sukses, atau hanya ada 2 kejadian yang sukses, atau ada 3 kejadian yang sukses, atau ada 4 kejadian yang sukses, atau bahkan 5 kejadian tersebut itu semuanya sukses. Tetapi bisa saja 5 kejadian tersebut itu semuanya gagal. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh fenomena mengenai distribusi binomial. Mengapa demikian? Karena contoh fenomena tersebut sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri dari distribusi binomial itu sendiri, yaitu percobaan dilakukan sebanyak n kali. Dalam contoh fenomena tadi, percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya yaitu setiap percobaan memiliki 2 kemungkinan hasil. Dari contoh tersebut, percobaannya memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal, yang dilambangkan dengan sisi bergambar dan sisi angka. Selanjutnya yaitu kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan itu sama, yaitu sama mempunyai 2 kemungkinan hasil, yakni sukses atau gagal. Dan yang keempat, hasil dari masing-masing percobaan itu tidak mempengaruhi hasil dari percobaan yang lainnya. Seperti pada percobaan yang pertama, itu hasil percobaannya sukses. Nah, sedangkan pada percobaan yang kedua, itu hasil percobaannya gagal. Nah, dari hal tersebut terbukti bahwasanya hasil percobaan itu saling bebas atau independen. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan mengenai pengertian distribusi binomial dan karakteristik distribusi binomial. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai contoh-contoh fenomena distribusi binomial dan formulasi distribusi binomial akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Raudatul Jana M. Nur dari kelas 4C di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kali ini saya akan membahas tentang contoh fenomena dan formulasinya dalam distribusi binomial. Yuk, langsung aja. Nah, buat contoh fenomena itu sendiri di kehidupan kita banyak sekali. Nah, contoh yang pertama yaitu adalah ketika seorang murid mengikuti ujian masuk universitas, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu lulus atau tidak lulus. Lanjut, contoh yang lain yaitu ketika seorang ibu melahirkan, maka akan ada anaknya memiliki dua kemungkinan, yaitu laki-laki atau perempuan. Untuk yang selanjutnya, contoh lain yaitu ketika kita melempar sebuah koin, maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu gambar atau angka. Nah, buat contoh yang terakhir yaitu ketika kita melambungkan sebuah dadu, maka dadu tersebut akan memunculkan dua kemungkinan, yaitu dadu genap atau dadu. Yang selanjutnya yaitu asumsi-asumsi yang ada pada distribusi binomial. Nah, asumsi-asumsi yang ada pada distribusi binomial tersebut, yang pertama adalah memiliki dua kemungkinan, yaitu antara sukses atau gagal. Nah, gagal di sini disebut sebagai variabel bebas. Nah, untuk yang kedua yaitu kemungkinan sukses disimbolkan dengan P dan kemungkinan gagal disimbolkan dengan Q. Untuk yang selanjutnya yaitu percobaan sebanyak N kali adalah independent, yang artinya adalah sebanyak apapun percobaan atau eksperimen tidak akan mempengaruhi eksperimen yang lainnya. Untuk simbol-simbol yang digunakan dalam distribusi binomial adalah P sebagai peluang sukses, Q peluang gagal, X adalah sukses, N adalah jumlah percobaan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu seperti yang tertera di sini, yaitu adalah F atau peluang dari X, N sama dengan kombinasi N dikurangi X dikali dikali P di pangkat X dikali Q di pangkat N dikurangi X. Ini saya menulis contoh soalnya. Nah, yuk kita baca ya. Sebuah koin dilempar sebanyak 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar yang tepat sebanyak 3 kali adalah, kita tulis dulu rumusnya, yaitu rumus yang tadi kita ketahui adalah peluang dalam kurung X, N sama dengan kombinasi N dikurangi X dikali P dipangkatkan X dan dikali Q dipangkatkan N kurang X. Kemudian untuk mencari Q-nya tersebut, yang kita sudah ketahui tadi adalah 1 dikurangi dengan P. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengetahui jawabannya, kita cari dulu N sama X-nya. Nah, karena N adalah jumlah peluang, maka N adalah 5, dan karena X adalah peluang sukses, karena X adalah suksesnya, maka X adalah 3. Dan kemudian untuk P itu sendiri setengah. Kenapa setengah? Karena biasanya koin itu terdiri antara angka dan gambar. Oleh karenanya P atau peluangnya adalah setengah dan Q-nya juga setengah. Kenapa? Karena 1 dikurangi setengah adalah setengah. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, kita masukkan ke rumusnya. P dalam kurung X sama dengan 3 dan N sama dengan 3. Kemudian kombinasi N-nya adalah 5 dikurangi 3 dikali setengah dipangkatkan 3 dan dikali setengah dipangkatkan 2. Kenapa 2? Karena 5 dikurangi 3. Selanjutnya adalah 5 dikurangi 3.
5 faktorial dikurangi 3 faktorial, yaitu 2 faktorial dan 3 faktorial. Kemudian setengah dipangkatkan 3, yaitu sama dengan 1/8, dan kemudian setengah dipangkatkan 2 itu sama dengan 1/4. Kemudian kita hitung faktorialnya. Faktorial untuk 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial, sama dengan dikali dengan 1/32, karena 1/8 dikali 1/4. Nah, untuk kemudian yang selanjutnya adalah kita coret saja 3-nya atau 3 faktorialnya, dan 4 dibagi 2 adalah 2. Oleh karenanya 5 dikali 2 dikali 1/32, maka hasilnya adalah 10/32. Oleh karenanya kita telah mengetahui bahwa peluang untuk mendapatkan tepat 3 kali gambar dalam soal ini adalah 10/32. Nah, untuk selanjutnya atau yang lebih jelasnya akan diterangkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menentukan min dan varians pada distribusi binomial. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara menentukan min dan varians pada distribusi binomial. Untuk menentukan min pada distribusi binomial dapat kita cari menggunakan rumus Ux sama dengan sigma dari xi dikali pxi, di mana i menunjukkan percobaan yang sekian, xi menunjukkan peristiwa yang muncul yang kesekian, xi menunjukkan probabilitas dari peristiwa yang muncul pada percobaan yang sekian. Rumus tersebut dikembangkan menjadi sigma dari xi dikali c kombinasi n dari x dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x. Rumus tersebut dikembangkan menjadi sigma dari xi dikali n faktorial per n min r faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x. Rumus-rumus tersebut dapat kita gunakan untuk mencari min pada distribusi binomial. Namun ada yang lebih sederhana, yaitu Ux sama dengan n dikali p, di mana n adalah banyaknya percobaan dan p yaitu probabilitas sukses pada percobaan tersebut. Untuk lebih jelas, langsung saja pada contoh. Probabilitas kerusakan sebuah paku khusus pada permukaan sayap pesawat terbang adalah 0,001. Berapa rata-ratanya? Dari soal diketahui yaitu n atau banyaknya percobaan adalah 4000 dan p atau probabilitas sukses adalah 0,001. Jadi penyelesaiannya menggunakan rumus Ux sama dengan n dikali p. N dikali p atau 4000 dikali 0,001 hasilnya 4. Jadi min dari soal tersebut adalah varians
Untuk menentukan varians pada distribusi binomial dapat dicari menggunakan rumus tol kuadrat tol x kuadrat sama dengan sigma dari xi dikurangi pi xi kuadrat dikali pxi. Pi xi ini adalah rata-rata. Rumus tersebut dikembangkan menjadi sigma dari xi dikurangi pi xi kuadrat dikali c kombinasi n dari x dikali px dikali qn pangkat min x. Rumus tersebut dikembangkan menjadi sigma dari xi dikurangi pi xi kuadrat dikali n faktorial per n min r faktorial r faktorial dikali px dikali qn pangkat min x. Rumus tersebut dapat kita gunakan untuk mencari varians. Namun ada yang lebih sederhana, yaitu tol x kuadrat sama dengan n dikali p dikali q, dimana q yaitu probabilitas gagal atau 1 dikurangi p. Contoh varians. Ada 4.000 paku pada sayap pesawat. Probabilitas kerusakan sebuah paku khusus pada permukaan sayap pesawat terbang adalah 0,001. Hitunglah variansnya. Pada soal tersebut sama seperti soal sebelumnya, hanya dikalikan saja. Q itu 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi 0,001. Jadi 4.000 dikali 0,001 dikali 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi 1, hasilnya 3,996. Sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lili Sri Hayati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal dan penyelesaian dari distribusi binomial. Sebelumnya saya akan mereview sedikit tentang distribusi binomial. Binomial berasal dari dua suku kata, yaitu bi dan nomial, di mana bi memiliki arti dua dan nomial memiliki arti kondisi, sehingga binomial ialah sesuatu yang memiliki dua kondisi. Contohnya ialah ada seorang ibu yang akan melahirkan, maka kemungkinan yang terjadi anaknya bisa laki-laki atau bisa perempuan. Atau ada seseorang yang akan mengikuti UNBK, maka kemungkinan yang akan terjadi dia akan lulus atau tidak akan lulus. Oke, langsung saja kita ke soal, di mana soal ini diambil dari TPS UTBK tahun 2019. Soalnya ialah peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melempar bola sebanyak 3 kali, maka peluang sukses semua kelemparan itu adalah A. 8/125, B. 27/125, C. 2/5, D. 3/5, dan E. 1.
Penyelesaian soal yang pertama, yaitu peluang sukses seseorang melempar bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melempar bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses lemparan itu adalah penyelesaiannya, maka di sini N-nya itu sama dengan 3, banyaknya percobaan, maka X-nya juga 3. Setelah itu peluang suksesnya itu 3/5 disimbolkan dengan P. P sama dengan 3/5 dan peluang gagalnya itu disimbolkan dengan Q. 1 dikurangin P sama dengan 1 dikurangin 3/5 sama dengan 2/5. Setelah itu kita mencari peluang suksesnya, yaitu peluang sukses P sama dengan X sama dengan 3, N sama dengan 3, kombinasinya 3 dikali peluang suksesnya, yaitu 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 0 sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3/5 pangkat 3 itu 27/125 dikali 2/5 pangkat 0 itu 1 sama dengan coret 27/125 dikali 1 sama dengan 27/125 dikali sudah dikali. Jadi hasilnya jawabannya itu yang B. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 mata dadu adalah A. 5/246, B. 5/36, C. 25/46, D. 25/73, E. 135/432. Kita akan menyelesaikan soal yang kedua dengan pertanyaan peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 mata dadu adalah, maka N atau banyaknya percobaan itu N percobaan 3 dan X adalah berapa yang diharapkan sukses, maka yang diharapkan suksesnya itu 1. Dan peluang suksesnya yang dikatakan sukses apabila berjumlah 7, yaitu P-nya 6/36 sama dengan 1/6. Setelah itu peluang gagalnya disimbolkan dengan Q, yaitu 1 dikurangin P, 1 dikurangin 1/6, maka 5/6. Nah, kita akan mencari peluang suksesnya, yaitu peluang sukses P dalam kurung sebanyak 1 kali dari N 3 kali percobaan sama dengan
kombinasinya. Kombinasinya itu dari 3 dikurangi 1 dikali peluang suksesnya 1/6 dipangkatin 1, kemudian dikali peluang gagal 5/6 dipangkatin 2 karena 3 kali percobaan dan yang peluang 1 kali jumlah angka 7, jadi 3 dikurangin 1, 2. Setelah itu kita selesaikan sama dengan kombinasi 3 dikurangin 1 itu 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/6 pangkat 1 tetap 1/6 dikali 5/6 pangkat 2 yaitu 25/36. Kemudian 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/6 dikali 25/36. 2 faktorial per 2 faktorial coret 3 coret sama 36 tadi 12 36 ya. Kemudian 1 kali 25 25, 6 kali 12 72, dan ini hasil dari soalnya itu adalah 2/75 yang D. Nah, itu adalah soal dan pembahasan dari materi distribusi. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kami. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.